alihi wa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nafa'na bima 'allamtana warimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukuna ummati fillah? Sehat semuanya? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair Ustazah. Khair alhamdulillah. Pak Ana, Pak Anta Ustazah. Ya, selamat merayakan hari-hari tasrik ya Umahat, setelah kemarin kita Sama-sama Ustazah. taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa yang Iya, sama buat Ustaz. insyaallah. Taib, sekarang silakan dibuka kitabnya di halaman 11 ya, karena kemarin kita udah membahas sedikit tentang fi'il Domir. madhi, fi'il mudhari serta dhamir ya. Nah, sekarang insya Allah kita masuk ke pembahasan baru insya Allah ta'ala. Taib, hari ini insya Allah akan memasuki jumlah mufidah ya. Nah, di sini ada penjelasannya tentang jumlah mufidah. Kalimat sempurna ya. Jadi jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Nah, itu jumlah mufidah atau kalau dalam bahasa kita itu disebut apa? Kalimat sempurna ya. Kalimat yang sudah memiliki subjek, predikat dan Subjek, tambahan. predikat, objek. Iya, seperti itu. Ini ada contohnya. Yang pertama, huwa mariyadun. Huwa, dia sakit. Huwa di sini termasuk dari isim apa? Coba Ana tanya satu-satu. Dari isim domir Ustaz. Iya, nah, isim dhamir ya. Isim dhamir ada berapa kemarin, Umi Citra? Sudah ya Ustazah. Iya nih Ustazah nih. Belum Eh, jangan nih isim domir ada berapa? coba sepengetahuan Umi saja. Kalau misalnya belum hafal enggak apa-apa. Yang misalnya diingat aja. Selain huwa. Nah, isim domir itu ada kata hu ya Ustazah. Hu. Yang di sini yang kita Misalnya hu kepadanya. coba isim domirnya yang munfasil, dia yang berdiri sendiri saja. Kalau di sini contohnya huwa. Nah, selain huwa ada lagi Iya nih Ustazah. huwa, kemudian Hu. Hu ya Ustazah. huma ya, huwa, huma, ada huma. Kemudian apa lagi? Hum. Nah, ini namanya isim Ini domir ya, huwa, huma, hum. Ini domir. muzakkar ya. Untuk muzakkar atau laki-laki. Nah, di sini huwa mariyadun di sini termasuk dikatakan dalam jumlah mufidah atau kalimat yang sudah sempurna ya. Huwa sebagai nanti kita kalau masuk dalam jumlah ismiyah mufidah terus kemudian nanti jumlah mufidah dibagi menjadi dua yakni ismiyah dan fi'liyah. Nah, ini namanya huwa mariyadun ini termasuk jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Isimnya apa? Isimnya adalah isim dhamir. Domir. Ya, anta ustazun. Engkau seorang di sini engkaunya atau kamu satu orang apa? Laki ya, ustaz Laki-laki. orang guru. Nah, anta di sini juga termasuk isim domir. Isim domir kata ganti orang kedua atau yang sedang kita bicara ya. Ada apa aja di sini? Ada, coba sebutkan Umi Rosi. Bukan Domir, Ustazah. Apa Ustazah? iya.
domir anta mukhatab atau kata ganti orang kedua ada berapa? Ada 6. Ada 6. Naam. Coba sebutkan Umi. 3. Anta, Hmm? antuma, antum, anti, antuma, antunna. Iya, Masya Allah. Ahsanti ya. Betul. Ya. Anta, antuma, antum, anti, antum. Antuna. Nah, iya. Nah, ini termasuk isim domir atau kata ganti orang kedua. Dua. Engkau adalah seorang guru. Engkaunya di sini satu, ya, mufrad satu, laki-laki. Baik, yang kedua, huwa yaktubu alas saburati. Dia satu orang laki-laki, huwa ya, menunjukkan domir di sini kata ganti orang ketiga atau goib. Kalau dalam bahasa Arabnya kata ganti orang ketiga itu goib. Huwa yaktubu alas saburati. Dia seorang laki-laki sedang menulis di atas papan tulis ya. Nah, di sini juga sudah merupakan kalimat sempurna ya. Dia sedang menulis lengkap dengan keterangannya ya di papan tulis. Berikutnya ada domir anta di sini ya. Anta taqra'ul Qur'ana, engkau. Nah, di sini saat domirnya berapa? Kata gantinya satu orang laki-laki. Engkau seorang laki-laki atau kamu bisa ya. Kamu sedang membaca Baca Al-Quran. Qur'an. Nah, ya ini karena di sini kenapa doma, di sini kenapa fathah. Nah, inilah yang dipelajari dalam ilmu nahwu, ya. Di sini fathah karena dia sebagai objeknya, maka wajib fathah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini keterangan jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalamun. Kalamun, kalam. Nah, itu kalimat sempurna atau kalimat sempurna dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna. Bisa terdiri dari subjek dan predikat. Lanjut, berikutnya lafaz uktub. Ya, di sini kita perhatikan uktub. Walaupun dia terdiri dari satu kata, di sini sudah merupakan jumlah, ya, karena memiliki arti tulislah. Siapa yang disuruh menulis oleh kamu? Nah, di sini ditujukan kepada domir mukhatabnya satu orang laki-laki. Uktub, tulislah kamu ya, satu orang laki-laki. Misalnya kita menyuruh lawan bicara kita. Nah, lawan bicara kita ini perempuan, maka berbeda lagi ya, uktubi. Jadi ada tambahan ya mutakalimnya, ada ya mukhatabah. Nah, seperti ini. Kemarin belum sampai dibahas ya fi'il amrnya. Nanti insya Allah mengikuti pembahasan di kitab ini. Uktubi. Jadi kalau untuk menyuruh kepada perempuan seperti ini ya. Uktubi. Misalnya, duduklah kamu satu orang laki-laki, ijelis. Kalau perempuan, ijelisi. Nah, seperti ya. Ya, contoh lagi. Ijelis untuk perempuannya, ijelisi. Ijelisi. Terus kemudian di sini ya, ada lagi ikro. Nah, ini untuk domir atau yang kita perintah itu muzakkar ya. Kalau untuk perempuan sama dengan menambahkan ya ikroi, gitu ya, ikroi. Sama seperti ini juga. Itu untuk laki-laki, lawan bicaranya laki-laki. Kalau untuk perempuan, isma'i. Nah, misalnya kalau
kita suruh banyak untuk akhwat atau umahat atau untuk perempuan, misalnya lebih dari tiga atau lebih, menjadi mana? Isma'na. Isma'na, gitu ya. Isma. Pelajari yang fi'il amar fi'il. Nah, kemudian ini namanya fi'il amr ya. Uktub, iqra, ijlis, isma itu semuanya fi'il amr atau kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah ini sudah merupakan suatu kalam atau jumlah mufidah ya. Sudah memiliki arti sempurna. Nah, sedangkan lafaz saya di sini ada contoh minal madrasati. Walaupun terdiri dari dua susunan kata ya, kata dari huruf jar dengan isim, dia tidak bisa disebut jumlah atau kalimat sempurna. Karena apa? Karena pengertiannya belum lengkap atau tidak sempurna ya, minal madrasati. Bisa saja siapa yang dari sekolah, siapa yang atau ya siapa yang misalnya siapa yang dari sekolah gitu. Jadi minal dari sekolah ya, yang artinya dari sekolah ini belum termasuk kalimat sempurna. Kalau misalnya kita tambahi huwa minal madrasati, dia dari sekolah. Sempurna apa belum? Sempurna. Dia dari sekolah. Ya. Nah, ini kalau yang seperti ini sudah sempurna ya, karena ada kalimat awal ya. Ada huwa minal madrasati. Nah, sempurna. Nah, kita masuk kepada pembagian jumlah mufidah. Jadi kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada pembagian ya, tidak ada pembagian jumlah Ya. kalimat ya kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab ini ada pembagiannya. Apa aja? Yakni yang pertama adalah jumlah ismiyah. Sesuai dengan namanya ismiyah, berarti kalimat ini diawali oleh isim. Isim. Itu isimnya berupa isim domir, isim yang dekati alif lam, kemudian nama orang, terus kemudian isim isyarah atau kata tunjuk ya. Bisa jadi nanti isim beridofah atau bersandarkan dengan disandingkan dengan isim yang lain. Nah, di sini contohnya Aliyun Mariyadun. Ali sakit. Nah, Ali di sini termasuk dari isim alam atau nama orang. Sama seperti Ahmadu. Ya, ini juga disebut isim alam atau nama orang. Ahmadu musafirun. Ahmad bepergian. Nah, yang ketiga ini yang berbeda. Contohnya, Abi yakra'ul Qur'an. Abi di sini dibentuk dari apa? Kata abun. Ditambah dengan domir ana. Tapi tidak menjadi abu ana, tapi menjadi abi. Karena ananya jadi ya mutakalim ya. Jadi kalau untuk ya mutakalim, menunjukkan kepemilikan, menunjukkan yang berbicara, itu harokat dari sebelum ya mutakalim itu mengikuti. Ya, maka menjadi abi, bukan abu ana, tapi abi. Seperti ini, abi yaqra'ul Qur'an. Ayah saya sedang membaca Al-Quran. Nah, nanti pembahasan dalam jumlah ismiyah, Ana jelaskan sekarang aja ya. Yang pertama, tadi pembagiannya ada jumlah ismiyah. Iya.
Ya, kalimat yang diawali dengan Dengan ya. Nah, terus kemudian kalau di dalam jumlah ismiyah itu contohnya tadi huwa mariyadun. Huwa mariyadun. Astagfirullah. Nah, di sini ya. Contohnya huwa mariyadun. Yang perlu pertama kita bahas di sini nanti ketika kita pembahasannya masuk kepada jumlah ismiyah, maka di dalam jumlah ismiyah itu terdapat mubtada dan khobar. Nah, di sini yang disebut mubtada itu isim yang terletak di awal jumlah. Terletak di awal kalimat atau jumlah. Ya, di sini adalah huwa. Kemudian khobar, kalau khobar itu isim yang menjelaskan ya tentang mubtada. Nah, di sini khobarnya adalah mariyadun atau sakit. Jadi yang perlu kita ketahui itu ya, kalau dalam jumlah ismiyah itu nanti di dalamnya pasti ada mubtada khobar. Contohnya kalimat huwa mariyadun. Nah, karena bersinggungan dengan isim maka nanti kita tahu bahwa huwa itu disebut dengan mubtada. Mubtada itu apa? Yakni isim yang terletak di awal kalimat atau jumlah. Sedangkan kata mariyadun, isim setelahnya itu disebut khobar, yakni menjelaskan tentang keadaan mubtada. Kemudian mubtada. Jadi ketika kita membuat jumlah seperti ini atau kalimat seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah mubtada khobar ya. Kaidah mubtada khobar dalam jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada. Mubtada tadi apa? Isim yang di depan ya, yang terletak di awal kalimat. Mubtada harus ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Kemarin udah ada pembahasan tentang isim di tinjau secara umum dan khusus belum Umi Ana kok lupa ya. Sepertinya belum, Ustazah. Maaf. Itu saja Bentar. belum ada makrifah.
Ya, jadi sebelum kita lanjutkan dulu ya. Mubtada itu harus ma'rifah yang kedua. Terus kemudian mubtada dan khobar harus sama jenis ya. Jika mubtadanya itu mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Kemudian isim ditinjau dari segi jenis juga belum ya, Umi ya? Belum. Ustazah. Belum ya? Baik, berarti di kelas sebelah harus sama jenis dan bilangan. Yang ketiga di sini khobar harus nakiroh. Nah, sekarang kita bahas dulu ini ya satu-satu ya. Mubtada harus ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Jadi isim isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan. Ada dua ya. Yang pertama itu isim nakiroh. Nah, jelaskan sekalian. Nah, isim nakiroh ini termasuk atau isim yang masih umum. Nah, dia biasanya diakhiri apa ciri-cirinya itu? Biasanya diakhiri dengan tanwin, ya, semua tanwin. Baik itu Doma. dom kasroh tain ya. Oh, sebentar kok. Nah, gini. Terus kemudian yang contohnya misalnya kolamun. Kata kolamun artinya apa? Kolamun pen. Kolam. Ya, kolamun artinya pulpen. Nah, jadi kolamun di sini ini termasuk dari isim yang nakiroh. Mana sih subhanallah? Ya, termasuk dari yang masih nakiro masih umum berarti kolamun seluruh pulpen yang ada di dunia ini. Terus kemudian yang kedua ini adalah isim ma'rifah ya. Yang kedua disebut dengan isim atau isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini isim yang sudah khusus. Cara membuat isim ma'rifah yakni dengan menambahkan alif lam pada suatu isim nakiroh. Misalnya kalau di sini adalah kolamun itu pulpen, maka mau kita jadikan isimnya sudah khusus, sudah tentu. Jadi bukan pulpen yang ada di dunia ini. Misalnya pulpen di atas meja, pulpen itu gitu ya. Nah, di sini maka kita datangkan alif lam menjadi apa? Al-qolamu. Yang perlu diingat bahwa tanwin dan alif lam tidak akan pernah bertemu sampai hari akhir. Jadi al-qolamu ya. Artinya apa? Ini artinya pulpen itu atau pulpen tersebut. Nah, ini sudah khusus. Ini disebut dengan isim yang sudah ma'rifah. Nanti pembahasan lagi isim ma'rifah itu ada sekitar 6. Ya, taib. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan jika ada. Kalau enggak Ana nanti kita... Ustazah. Ana Iya. Ustazah berarti di isim Silakan. isim yang terakhir tadi itu tanwinnya udah nggak dipakai Ustazah ya?
Umi siapa? Umi Citra ya. Sebentar. Hana belum Ya, melihat. Ustazah. Ya, bagaimana Umi? Ya, tadi yang terakhir diterangkan berarti untuk yang khusus itu udah nggak dipakai lagi tanwinnya, Ustazah ya. Betul. Iya, karena apa? Ya, sudah menggunakan hamzah wasal ya. Iya, karena sudah ada lam ta'rif atau alif lam. Jadi lam Yang ta'rif tak- untuk memakrifahkan isim, untuk menjadikan isim yang masih umum menjadi lebih khusus. Jadi khusus. Nah, nanti fungsinya isim makrifah ini ketika kita membuat kalimat pada jumlah ismiyah. Karena nanti tidak boleh misalnya sebentar Umi ya. Ya, sampai mana penjelasannya sama alkolamu ya. Ya, Eh, Ustazah. Jadi Ya. latif fungsinya ini apa tadi? Untuk memakrifahkan atau menjadikan isim yang masih umum menjadi lebih khusus Menjadi lagi. khusus. Iya, jadi misalnya hmm, kita mau membuat kalimat bolpen itu, jadi bolpen itu udah tahu gitu letak bolpennya di mana. Bolpen itu patah ya, misalnya begitu. Al kolamu maksurun. Nah, kita tidak bisa membuat kalimat kolamun maksurun. Nanti maknanya beda lagi jika isim yang pertama itu bertanwin, ya, maka maknanya beda lagi. Seperti itu. Jadi intinya ketika kita membuat jumlah atau kalimat yang jenisnya adalah jumlah ismiyah, maka di depannya ini salah satunya isimnya harus dilekati oleh alif lam. Seperti itu. Ya. Hmm. Apakah bisa Baik, dipahami? Ustazah. Syukran jazakallah. Insyaallah, Ustazah. Insyaallah Ustazah. Hmm. Ada lagi silakan Umi. Tidak ada? Nah, Tayyip, kita lanjutkan lagi ya. Sebelum memasuki pembagian isim menurut jenisnya. Nah, sekarang kita jelaskan langsung ya, isi ma'rifah itu. Di saya suara hilang-hilang timbul, ibu-ibu sama enggak? Enggak ya? Di saya Saya juga. saya jelas. Saya hilang-hilang suara. Iya, di saya hilang, nggak ada sama sekali Ustazah suaranya. Biasa, iya biasanya gini Umi, kalau semua mic-nya terbuka, jadi kayak suara Ana itu kalah gitu. Jadi makanya Oh, timbul nah baik. kalau mic-nya pas Ana berbicara, mic-nya di mute semuanya ya. Jadi untuk menjelaskan biar suaranya tidak putus-putus. Kalau mic-nya tertutup dalam kondisi tertutup, insya Allah suaranya tidak hidung apa timbul tenggelam, insya Allah. Nanti pas kita tanya jawab baru dibuka lagi ya mic-nya. Ya, berikutnya kita akan membahas yang termasuk dari isim ma'rifah ya. Yang pertama, nah ini perlu diperhatikan sekali karena ini fungsinya nanti untuk kita membuat jumlah ismiyah yang termasuk dalam isim ma'rifah. Yang pertama adalah isim domir. Ya, isim domir. Isim domir di sini ada 14 ya. Ada 14 isim domir yang wajib untuk kita ketahui.
huwa, huma, hum. Kemudian hiya. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Kemudian anti, antuma, antuna. Hmm. Ya, anti, antum, antuna. Yang terakhir adalah ana dan nahnu. Kenapa saya bagi-bagi seperti ini? Nah, ini untuk memudahkan. Ya, kita jelaskan dulu lagi untuk memurojaah sebelumnya. 14 isim dhamir. Dari huwa, huma, hum, ini namanya dhamir. Tuh. Dhamir untuk muzakkar. Ya, dhamir untuk muzakkar. Nanti boleh dilihat lagi ya. Kemarin pernah Ana bagikan screenshotan di grup ya, Umi ya. Nah, ini semuanya untuk dhamir muzakkar. Kalau huwa 1 orang, huma 2 orang, hum itu 3 orang. Kemudian di sini dia kata ganti orang ketiga ya, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arabnya itu ghaib ya. Jadi tidak ada di depan kita yang sedang kita bicarakan. Ya, artinya kan dia atau mereka. Berikutnya, nah di sini hiya, huma, hunna ini adalah domir untuk mu'annas ya, untuk mu'annas atau perempuan ya, untuk perempuan. Ini sama, kata ganti orang ketiga juga. Kata ganti orang ketiga ghaibah. Jadi kalau ghaib itu untuk muzakkar, ghaibah untuk mu'annas. Terus berikutnya, 3 berikutnya, anta, antuma, antum. Ini domir untuk muzakkar ya, domir untuk muzakkar. Biar cepet. Nah, ini domir untuk muzakkar. Nah, di ini disebut kata ganti orang kedua ya, atau mukhotob atau lawan bicara yang diajak bicara. Terus kemudian berikutnya kata anti, antuma, antunna ini adalah domir untuk mu'annas. Ya, domir untuk mu'annas. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Sama dia juga kata ganti orang kedua atau mukhotobah atau lawan bicara. Yang terakhir ada domir ana dan nahnu ini kata ganti. Ini yang pertama itu domir untuk muzakkar atau mu'annas. Jadi dia bisa digunakan untuk muzakkar dan mu'annas. Nah, kemudian dia adalah kata ganti orang pertama. Ya, atau yang sedang berbicara. Atau mutakalim. Nah, ini pembagian domir-domir. Jadi, jangan terbalik-balik ya. Untuk menghafalkannya mudah dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini kata ganti orang ketiga. Ghaib dan ghaibah untuk muzakkar dan muannas. Kemudian berikutnya anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ini kata ganti orang kedua atau mukhotob lawan atau lawan bicara untuk muzakkar dan muannas. Kemudian terakhir untuk ana dan nahnu ini bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas tergantung siapa yang berbicara. Nah, 14 domir di sini apakah ada pertanyaan? Umi, silakan jika ada pertanyaan.
Tidak ada ya, insya Allah. Udah, baik, kita lanjutkan. Ya. Ustazah maaf. Iya. Yang tadi huwa, huma sama hum ya, domir untuk muzakkar. Nah, Tapi pas di hiya ada huma lagi ya, domir untuk muannas. iya, betul. Jadi huma itu bisa dipakai untuk 2 orang laki-laki maupun 2 orang perempuan. Ya, kalau huwa itu untuk 1 orang laki-laki. Dia 1 orang laki-laki. Huma mereka 2 orang laki-laki. Hum mereka jamak laki-laki. Hiya 1 orang perempuan. Huma 2 orang perempuan. Hunna mereka jamak perempuan. Kalau anti kamu 1 orang anta 1 orang perempuan laki-laki, antuma 2 orang, kamu 2 orang atau kalian ya. Biasanya kalau kita menyebut 2 orang itu kan kalian gitu ya. Nah, kalian 2 orang laki-laki, antum kalian banyak laki-laki seperti itu. Dari artinya ini insya Allah udah dipahami atau perlu ditulis lagi Ummahat? Iya saja. Paham insya Allah? Yang Insya lain? Allah. Yang sama artinya itu huma dan antuma ya. Jadi yang sama itu huma dan antuma. Kalau huma itu mereka 2 orang laki-laki, bisa juga 2 orang perempuan. Kalau antuma kalian 2 orang laki-laki atau kalian 2 orang perempuan. Ini apa namanya, domir yang 14 ini sangat-sangat wajib untuk di ini ya. Hafal. Jadi kalau untuk menghafalkan bingung misalnya dia apa kalian ya, kata ganti orang ketiga apa kedua ya. Jadi dibikin mudah seperti ini. Kalau iya berarti orangnya nggak ada di depan kita. Mereka berarti orangnya nggak ada di depan kita. Tapi kalau kamu atau kalian berarti orangnya ada di depan kita. Nah seperti itu aja Umi. Kalau misalnya masih bingung-bingung mereka kadang ada yang masih bingung. Mereka ini termasuk yang kata ganti orang kedua atau ketiga ya. Nah, biasanya di situ bingungnya. Jadi Afwan kalau Ustazah, boleh tanya? ya silakan. Kalau untuk mereka sama kalian, tapi misalnya campuran laki-laki dan perempuan, itu pakainya yang mana berarti Ustazah? Yang muzakkar. Oh, Antum. masuk. Ya. Oh, muzakkar. Baik, Iya. Ustazah. Jazakallah khair. Wajazakillah khair. Jadi selalu muzakkar dulu ya. Misalnya perempuannya ada 10, laki-lakinya 1, maka makainya antum. Misalnya perempuannya ada 10, laki-lakinya ada 2, makainya hum. Gitu ya. Bukan hunna, tapi hum. Pokoknya berapapun jumlahnya yang mu'anas, jika ada 1 mudzakkar, maka dia mengikuti yang domir jamak mudzakkar. Ada lagi? Ustazah. Baik, silakan. Tadi kan huma untuk 2 laki-laki, bisa juga huma untuk 2 perempuan. Iya, mereka. Dia ya, 2 ya. Misalnya untuk membedakannya di kalimatnya Ustazah. Iya, betul. Kalau untuk membedakannya nanti di kalimatnya. Di Misalnya, depannya itu ta atau ya gitu. Bagaimana? Ta atau ya. Iya. Jadi huma ya apa gitu. Terus huma ta apa gitu ya. Iya. Oh, jadi di kata depannya itu ya. Iya. Misalnya mereka berdua laki-laki telah menulis. Nah, bagaimana ini? Mereka berdua laki-laki, kenapa? Telah menulis. Telah menulis. Kitabun ya, kitabun. Menulis apa? Kataba. Huma kataba gitu. Nah, misalnya mereka 2 orang perempuan telah menulis. Huma katabata. Oh. Beda ya, yang pertama taknya yang panjang, kemudian kedua adalah taknya yang panjang. Oh, gitu ya. Jadi humanya tetap sama ya. Ya, nanti yang membedakan kalau dia udah masuk di suatu kalimat ya. Nah, kalimat setelahnya ini
Dia menunjukkan perempuan atau muzakkar. Seperti itu. Oh iya. Baik Ustazah, jazakillah saja. Wa jazakillah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi adalah yang pertama, 14 domir ya, isim domir yang termasuk dari isim ma'rifah. Nah, sekarang yang kedua, masuk yang kedua. Yang kedua itu namanya atau disebut atau selanjutnya isim selanjutnya adalah isim alam atau nama. Alam itu nama ya. Nah, di sini bisa nama orang, nama tempat, ya, bisa nama orang dan nama tempat disebut isim ma'rifah. Contoh misalnya kalau nama orang itu apa? Zaidun. Kemudian Muhammadun, ya. Muhammadun atau kalau untuk muannasnya misalnya Hindun, Fatimatu, ya. Fatimatu apa, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang tempat misalnya Jakarta, nah di sini ada tanbih ya, ada tambahan. Ketika kita menuliskan suatu tempat yang itu atau menulis tempat yang itu bukan dari non Arab, ya misalnya Jakarta. Itu kan asing ya, ajam, bahasa asing untuk Arab, bukan asli Arab. Nah, itu kita di akhirnya menggunakan alifnya bukan alif maksurah, tapi alif mamdudah yang berdiri ya, alif yang berdiri. Nama orang misalnya Yuliana, berarti nanya di situ pakai nun dan alif yang berdiri, bukan alif yang apa bengkok. Terus kemudian Makkatu, Makkah ya. Nah, ini semua nama tempat, ini termasuk dari isim alam. Jadi ketika mau menggunakan nama orang atau nama tempat itu menjadi isim ma'rifah. Yang ketiga, isim yang ketiga yakni isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ini, itu, nah ini kata tunjuk siapa? Ya, tapi bedanya kalau dalam bahasa kita itu kan cuma ini dan itu ya, dua aja ya Umi ya, nggak ada dua ini, nggak ada ya, cuma ini dan itu kan ya, yang dekat sama yang jauh. Nah kalau dalam bahasa Jauh. Arab itu beda lagi ya. Dalam bahasa Arab itu ada 6 kata tunjuk ya. Dalam bahasa Arab ada 6 kata tunjuk. Nah, kata tunjuknya itu dibagi lagi. Sebentar, begini. Yang pertama itu kata tunjuk untuk yang dekat. Nah, ini mu'anats sendiri, mudzakkar sendiri. Ya, berbeda lagi. Jadi tidak dicampur. Kalau dalam bahasa kita kan campur ya.
Ini ya, ya sesuatu yang dekat itu sesuatu yang jauh. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti ini. Sebentar, ditulis di mana? Malah coret. Gimana? Ada hadza ya untuk mudzakkar. Kita tulis dulu untuk mudzakkar biar tidak bingung. Hadza. Kemudian kalau untuk muannasnya itu hari. Begini aja. Bentar. Ini gini aja ya. Terus kemudian kalau mudzakarnya itu hadzani atau nanti berubahnya bisa jadi hadza ini sebentar. Nah, hadza ini. Jadi hadzani dan hadzaini untuk mudzakarnya, kalau untuk muannasnya menjadi hatani, hatani atau hataini. Terus kemudian kalau untuk mudzakarnya itu haulai sama ya, muannasnya juga haulai. Ini kalau dalam Durusul Lughah itu di pelajaran yang ke-12 13 kalau tidak salah ingat. Haulai. Nah, ini sama. Mu'annas juga haulai. Nah, ini kata tunjuk yang dekat untuk mu'annas dan mudzakkar dan mu'annas. Haza itu ini. Sedangkan hadzani atau hadza ini itu untuk mu'annas ya. Dia untuk mu'annas. Ini juga sama seperti sebenarnya artinya nggak usah kita tulis ya nanti. Ini aja. Nah, untuk hadza itu untuk satu bendanya jumlahnya satu hadza atau hadhihi. Kemudian kalau hadzani atau hatani itu jumlah barangnya ada dua. Kalau haulai itu tiga atau lebih dari tiga. Nah, ini untuk kata tunjuk yang dekat. Kemudian kata tunjuk untuk yang jauh. Jadi dibagi menjadi dua ya tadi kata tunjuknya. Yang jauh sama yang dekat. Sekarang kita yang jauh. Kalau yang jauh itu untuk mudzakkar ada dzalika. Ibrahim. Dzalika kalau untuk muannasnya menjadi tilka. Kemudian kalau untuk dua bendanya ada dua menjadi dzanika atau zainika. Kemudian kalau untuk muannasnya menjadi tanika atau tainika. Ini nanti fungsinya kalau kita dalam
Udah masuk ke ini Umi, i'rab ya. Tainika, terus kemudian yang terakhir itu untuk jamaknya sama ya. Ulaika. Ulaika. Ini sama. Dia untuk mu'anas juga sama ulaika. Nah, seperti ini. Ini kata tunjuk. Jadi ada 6 kata tunjuk dalam bahasa Arab. Masing-masing untuk muzakkar dan mu'anas ya. Ada 6 mu'anas, 6 muzakkar. Ada yang jauh, ada yang dekat. Untuk yang dekat, yakni hadza, hadhihi, hadani, hatani, haulai. Kemudian kalau untuk yang jauh, dalika, tilka, zanika, tanika, ulaika. Baik, nanti insya Allah ini fungsinya kalau kita sudah masuk pembuatan jumlah ismiyah ya. Ini isyarah, insya Allah bisa dipahami ya Umi ya. Dan penggunaannya, kapan penggunaannya juga nanti pas kita praktek ke dalam membuat kalimat. Insya Allah. Lebih Apa kayak, saja? Ini yang dekat jauh itu maksudnya objeknya ya? iya betul. Hmm. Betul Umi. Yang dekat atau jauh Oh, itu beda-beda adalah ya. objeknya. Iya. Kalau dekat berarti maknanya ini. Kalau jauh maknanya itu. Kalau Itu aja dekat Umi. maknanya apa saja? Dekat ini adalah buku. Hadza Oh, iya, kitabun. iya. Iya. Misalnya kalau ini adalah sepeda tilka darajatun. Ya. Oke. Kalau yang jauh berarti zalika. Misalnya itu adalah rumah. Zalika baitun. Itu adalah pohon. Tilka sajaratun. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke isim yang keempat ya, isim mari. Anu Yang saja, anu saja. ya, silakan. Kalau yang apa yang hadza itu haknya 2 harokat panjang atau Ya, hadza atau hadza. ada khilaf Umi. Jadi ada yang pakai mato di depan ini ya. Sebentar. Ini di tab Ana nggak ada tanda panjangnya gini. Ini ya. Dan tapi saya condong ke sini. Panjang. Ya, Hadza, yang hadihi. hadza. Ya, nah, tapi untuk yang hadza nah ini ada namanya, ini bukan pakai yang panjang atau matobi, tapi ini pakai yang alifnya yang berdiri. Seperti ini. Yang mana saja? Yang dua, yang musanna. Yang hadzani atau hatani, ya. Jadi pakai yang seperti hak di mufrad. Ya, kalau ini namanya mufrad, ini musanna, ini jamaknya, ya, ini juga mufrad. Nah, musanna itu 2, kemudian untuk ya, kalau hadza dan hadhihi itu digunakan untuk isi mufrad, ya. Kalau hadzani atau hadzaini atau hatani atau hataini ya untuk muannasnya yang hatani dan hataini itu untuk musanna. Musanna ini apa maksud? Benda yang ditunjuk 2, betul. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu 1 ada sendiri, 2 ada sendiri, jamak ada sendiri. Kalau di tempat kita mungkin cuman tunggal dan ganda ya. Tunggal dan ini jamak. Tunggal dan jamak. Dalam bahasa Arab itu apa namanya didetailkan seperti ini. 1 sendiri, 2 sendiri, jamak sendiri. Isim isyarah yang digunakan juga masing-masing sendiri. Misalnya cara penggunaannya gimana? Contohnya ya, sebenarnya belum dibahas di sini, nanti insya Allah akan dibahas pada pembahasan pembagian isi menurut jumlahnya ya. Nah, nanti situ kita bahas.
Misalnya ini adalah 2 bolpen. Maka menjadi apa? Hadzani kolamani. Nah, seperti itu. Bukan lagi memakai hadzani kolamun, tapi mengikuti semuanya. Jadi isim isyarah yang di depan itu disebut mubtada'nya, maka memakai hadzani. Kolamaninya juga karena isim isyarahnya menunjukkan 2, maka khobarnya juga harus mengikuti mubtada'nya. Seperti itu. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum. Taib, ada lagi selain Umi Rosi? Saya Ustazah, Iya, silakan Umi. apaan saya baru masuk. Apa ini? Ahlan wassalan. Iya, Ana baru ngelihat namanya ini. Ya, jadi saya tertarik sekali Ustazah. Ini tadi ada kata tunjuk dalam bahasa Arab untuk jarak jauh. Naam. Zalikum adzalikum artinya itu. Nah, ini tadi untuk apa Ustazah? Untuk muzakkar atau muannas tadi? Saya nggak sempat mencatat. Oh, yang zalika sama tilka. Zalika, zalikum, adzalikum itu artinya saat itu ya Ustazah? Kalau zalika, nah itu untuk mufrad. Kalau zalikuma itu nanti ada tambahan domirnya kuma, 2 orang. Jadi dia nanti isim isyarahnya itu disandarkan kepada domir, Umi. Cuman kita belum sampai ke situ pembahasannya. Jadi nggak dibahas di sini dulu ya, Umi ya. Oh iya iya iya, yang tilka Jadi tadi Ustazah. Tilka, tilkuma, tilkum tadi ada tilkum. bukan tilka, tanika, tainika. Ya, tanika. Jadi yang kita bahas Iya. di awal ini cukup ini dulu ya. Ini apa namanya untuk memudahkan kita nanti untuk membuat jumlah ismiyah ya, dalam Iya. membuat jumlah ismiyah. Jadi kalau isim isyarah yang kita gunakan adalah mufrad mudzakkar, maka khobar yang digunakan adalah mufrad mudzakkar. Nanti insya Allah pembahasannya setelah kita menyelesaikan isim ma'rifah ini, baru kita masuk ke pembagian isim menurut jumlahnya. Seperti Baik. itu. Baik Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Iya. Ya, Masya Allah. Ustazah, satu Lah, lagi baik. mau tanyakan, pernah saya dengar kalau haulai apa tuh? Haulai, Haulai itu untuk jamak nih. Ini ya jamak perempuan. bisa buat jamak mudzakkar salim, bisa jamak muannas salim. Oh, Iya, jadi bisa. kalau ulaika buat muzakkar, ulaika juga buat muannas. Iya, jadi yang pertama ini ya, bagian sini. Nah, di sini haulai itu untuk isim isyarah kata tunjuk yang kita gunakan untuk sesuatu yang dekat. Nah, haulai ini digunakan untuk muannas dan mudzakkar. Bisa muannas, bisa mudzakkar. Sama juga seperti ulaika. Nah, ini juga digunakan untuk muannas dan mudzakkar. Muzakkar untuk jarak Nah, jauh. untuk jarak yang jauh, ya. Kalau haulai dekat, kalau ulaika itu untuk yang jauh. Apa sih yang jauh? Bendanya. Iya, Bendanya. subjeknya ya, objeknya ya. Objeknya. Nah, Kalau di Al-Quran kebanyakan ulaika saja ya. ya haulai juga banyak, Umi. Iya, banyak. Oh ya, seringnya banyak kan ulaika gitu. Iya, nah, Masya Allah. Baik, baik. Selesai saja. Wa jazakillah khair. Lalu bagaimana misalnya kita untuk mengetahui apakah kita tunjuk itu untuk mu'annas atau mudzakkar, kita lihat Iya. nanti kalimat setelahnya ya. Jika Oh kalimat iya. setelahnya itu menunjukkan cirinya misalnya jamak mu'annas salim atau jamak taksir tapi yang berakal ya, maka menggunakan ulaika. Misalnya haulai tullabun. Ya, haulai tullabun, mereka ini adalah para siswa. Kemudian haulai tholibatun, mereka ini adalah para siswi. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk setelahnya itu isimnya adalah jamak taksir yang berakal, berarti menggunakan haulai ya. Contohnya tadi ya, haulai tullabun, ini mereka ini adalah para siswa. Nah, kalau untuk muannasnya gimana? Haulai tholibatun. Nah, itu nanti masuk ke pembahasan isim menurut jumlahnya. Jadi nanti ada mufrad, musanna, ada jamak. Nah, nanti kita bahas di situ
mufradnya ini juga untuk mufrad mu'anas, mufrad muzakkar ada. Kemudian musananya untuk mu'anas dan muzakkar juga ada. Begitupun juga jamaknya. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak mu'anas salim, ada jamak taksir. Jamak taksir pun nanti ada jamak taksir untuk mu'anas, jamak taksir untuk muzakkar. Nah, seperti itu kurang Allah. lebih. Masya Allah. Eh, Saja pelan-pelan. Ya, pelan-pelan insya Allah ya, nanti Insya Allah. bertahap. Ya, Nanti insya Allah. intinya kita ulang-ulang ya di kelas-kelas yang lain itu kalau misalnya umahatnya belum masih bingung-bingung itu minta diulang, kita ulang lagi pembelajaran. Baik, baik saja. Jasakillah. Amin wa iyyakum. Taib, karena waktunya sudah habis ya insya Allah nanti umahat 3 isim berikutnya ya. Nanti ada isim yang dilekati oleh alif lam, ada isim mausul dan isim yang diidhofahkan kepada 5 isim yang telah kita bahas. Nanti kita bahas pekan depan insya Allah ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dan Allah takdirkan kita untuk bertemu lagi pekan depan. Nah, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. barakallahu fikum jami'an. Ada yang mau bertanya lagi mungkin untuk penutupan? Silakan jika ada yang mau bertanya. Sahabat ada yang mau bertanya lagi, sahabat? Enggak, ini aja Ustazah yang jamak, maaf Afwan. Yang haulai, sebelahnya haulai juga. Itu untuk mu'anas dan muzakkar. Sama-sama Betul. haulai. Iya, betul Umi. Sama-sama untuk sama-sama memakai haulai untuk yang jamak, sesuatu yang dekat, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Naam. Anas. Jadi untuk jamaknya itu sama ya antara muzakkar dan mu'anas, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kalau yang dekat sama-sama memakai haulai, kalau yang jauh memakai apa? Ulai. Ulaika. Iya. Mereka itu. Ulaika mereka itu. Insya Allah. Ya biasanya kalau ini apa namanya isim isyarat itu ada nazomnya itu. Ada nazomnya itu biasanya kalau dinazomkan gitu lebih cepat hafalnya itu, Mi. Insya Allah. Satu hadani ini, dua haulai mereka ini. Ya. Masya Allah. Bagus. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Mumtazah, Umi. Ya. Amin. Barakallahu fikunna jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pekan berikutnya ya umat Tifila. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pembelajaran pada hari ini dan menjadikan ilmu kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis asli li sya'ni kullah wa la takini ila nafsi tarfata 'ain. Amin ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Ustazah Umi Robi. Jazakillah khairan. Sehat selalu buat Ustazah. Indah, Ustazah Iya. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.